Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan melakukan studi kasus pengantaran driver restoran menuju rumah terdekat. Kelompok saya terdiri dari Rifkan Firdaus, Syarif Syamil, dan Hairul Fadil, dan saya sendiri. Latar belakang dari pembuatan ini adalah pengantaran driver menuju menuju restoran rumah terdekat telah menjadi bagian integral dari industri layanan makanan di era modern. Kemajuan teknologi dan perubahan pada konsumsi makanan telah mengubah cara konsumen memesan dan menerima makanan dari restoran. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pesan antar makanan telah berkembang pesat, didorongnya oleh faktor-faktor seperti gaya hidup yang sibuk, pergeseran perilaku yang konsumen, dan pandemi COVID-19 yang membatasi makanan di tempat. Layanan pengantaran makanan sekarang bukan lagi sekedar fitur tambahan dari restoran, melainkan komponen kunci dan dalam menjaga daya saing dan pertumbuhan bisnis mereka. Di tengah persaingannya yang semakin ketat, pengantaran driver restoran menuju rumah terdekat menjadi salah satu faktor penting mempengaruhi pengalaman pelanggan. Kepuas pelanggan, Kepuasan pelanggan dan keberhasilan bisnis restoran keberhasilan bisnis restoran. Oleh karena itu, adanya kebutuhan yang mendesak untuk memahami mengoptimalin aspek-aspek yang terkait dalam pengantaran driver restoran ini. Batasan masalah terdiri dari 5, yang terbuat adalah satu, konteks restoran. Penelitian akan memfokuskan pada pengantaran yang akan dilakukan oleh restoran sebagai dari layanan pesan antar makanan. Kami tidak akan mempertimbangkan jenis bisnis yang lain, mungkin juga akan melakukan pengiriman seperti toko kelontong. Batasan yang kedua adalah teknologi dan alat. Nah, penelitian akan mempertimbangkan penggunaan teknologi yang akan seperti aplikasi pemesanan, sistem navigasi, kendara pengantar, tetapi tidak akan membahas detail tentang teknis tentang perkembangan teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga adalah waktu pengantaran. Penelitian akan Penelitian akan berfokus pada waktu pengantaran dari restoran menuju ke rumah pelanggan. Kami tidak akan mempertimbangkan aspek-aspek dari waktu pengantaran yang mungkin akan melibatkan persiapan makanan di restoran. Yang keempat adalah pengaruh pada pelanggan. Penelitian akan mencakup dampak pengantaran driver restoran terhadap kepuasan pelanggan, tetapi tidak akan mendalami faktor-faktor yang lainnya berperilaku pada konsumen. 5 adalah dampak lingkungan. Aspek lingkungan yang terkait dalam pengantaran seperti emisi gas buang dari kendaraan pengantar akan dibahas secara umum tapi tidak akan dalam analisa lingkungan yang spesifik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di bagian tujuan, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kunci. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengantaran driver restoran menuju rumah terdekat, seperti teknologi, manajemen waktu, efisiensi operasional, dan faktor-faktor lingkungan. Meningkatkan kualitas layanan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengantaran akan membantu restoran untuk meningkatkan kualitas layanan mereka, termasuk waktu pengantaran yang lebih cepat dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Optimasi logistik. Mengembangkan strategi pengiriman lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan manajemen logistik yang tepat guna. Peningkatan keuntungan. Meningkatkan efisiensi operasional restoran melalui manajemen pengantaran yang lebih baik dapat membantu restoran untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan keuntungan. Kepuasan pelanggan. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan pengantaran yang lebih cepat, andal, dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Manfaat. Peningkatan daya saing. Restoran yang mampu memberikan pengantaran driver yang efisien akan memiliki keunggulan kompetitif di bagi serta layanan pesan antar makanan yang semakin kompetitif. Peningkatan profitabilitas. Dengan mengurangi biaya pengantaran akan meningkatkan efisiensi operasional. Restoran dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Layanan yang lebih baik. Fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengantaran driver restoran akan menghasilkan layanan yang lebih baik dan dapat diandalkan bagi pelanggan. Efisiensi operasional. Restoran dapat mengelola persediaan makanan dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan merencanakan waktu operasional dengan lebih efisien. Kepuasan pelanggan yang tinggi. Dengan pengiriman yang lebih cepat dan akurat, pelayanan cenderung lebih puas dan dapat menghasilkan balik positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Studi kasus. Di suatu restoran yang ingin mengantar makanan yang sudah dipesan pelanggan dan ingin diantar langsung dari driver restoran menuju ke rumah pelanggan. Bagaimana cara efisien agar driver tidak perlu waktu yang lama untuk mengantar rumah pelanggan menuju ke rumah pelanggan yang lainnya? Dari studi kasus di atas, dapat kita lihat bahwa driver harus menentukan rumah yang terdekat
dari koordinat restoran. Hal ini masuk dalam persyaratan metode permutasi, di mana pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepas dari aturannya. Maka dari hal itu, kita dapat menggunakan metode permutasi untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Flowchart. Untuk menyelesaikan studi kasus di atas, dapat kita lihat flowchartnya, yaitu dimulai dengan memasukkan nama restoran, memasukkan koordinat restoran, memilih berapa rumah yang ingin diantar sesuai dengan pesanan, masukkan koordinat rumah, hitung permutasi jarak terdekat dari koordinat restoran dengan menggunakan koordinat rumah sebanyak n. Lalu hitung rumah yang terdekat sampai terjauh dari restoran. Itulah flowchart yang dapat kita pakai untuk menyelesaikan studi kasus sebelumnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Syarif Samil untuk presentasi selanjutnya. Nah, lanjut ke implementasi dari studi kasus driver restoran untuk menuju rumah terdekat. Di sini kami menggunakan pemrograman C++, menggunakan compilernya yaitu dev C++. Nah, di sini kami seperti biasa dengan pemrograman pada umumnya pastinya mendeklarasikan suatu jarak, karena memang dari studi kasus emang ini tentang jarak, mendeklarasikan jarak antara 1 dan 2 dan mendeklarasikan function untuk double hasil di sini, yang mana dengan rumus koordinat sama koordinat mengkalikan dulu di antara koordinat 1 dan koordinat 2, lalu diakarkan dengan sqrt. Nah, di dalam entertainment ini kami memasukkan inputan seperti yang bisa dilihat dari output tersebut. Yang pertama, kami melakukan inputan untuk memasukkan nama restoran tersebut, misalnya dari Pizza Hut restorannya, lalu memasukkan koordinat dari restoran tersebut, misalnya 11. Nah, di sini kami menggunakan looping untuk mengecek atau menginputkan beberapa rumah yang ingin diantar. Jadi kalau misalnya kita menginputkan 3, maka di looping untuk 3 di setiap koordinat rumah masing-masing dalam looping. Nah, andai memasukkan beberapa rumah yang ingin diantar, misalnya 3, bakal di looping dan akan dikeluarkan output yang dimana memasukkan koordinat setiap rumahnya. Jadi ketika kita memasukkan 3, masukkan koordinat rumah 1 dulu, misalnya 14 sesuai output, terus memasukkan koordinat rumah 2, misalnya 12 koordinatnya, masukkan koordinat rumah 3, terus menginputkan koordinat rumah 3, 3. Nah, setelah kami menginputkan pemrograman tersebut akan mengeluarkan hasil output yang dimana urutan rumah yang terdekat dari dari rumah 231. Jadi dari implementasi sosmed tersebut bakal di sort atau diurutkan mana yang paling terdekat dengan restoran Pizza Hut tersebut. Nah, dari ketiga rumah tersebut terdapatlah dari rumah kedua, terus rumah ketiga, dan rumah paling terakhir nomor 1. Jadi dari pemrograman ini yang bakal diantar duluan dari Pizza Hut itu rumah kedua, ketiga, dan ke-1. Lanjut ke pembahasan dari pemrograman tadi. Jadi dari deklarasi fungsi jarak, pemrograman ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama jarak yang mengambil 4 parameter, yaitu 2 pasang koordinat xy dan x2, xy. Nah, fungsi ini menghitung jarak antara 2 titik menggunakan rumus jarak Euclidean seperti rumus koordinat dan mengembalikan hasilnya. Hasil jarak dihitung menggunakan persamaan jarak Euclidean, yang dimana seperti rumus tadi di pemrograman, dikalikan dulu antara koordinat tersebut dan diakarkan menggunakan sqrt. Terus seperti biasa deklarasi variabel dan vektor, pemrograman ini mendeklarasikan beberapa variabel dan 2 vektor. Vektor ini digunakan untuk menyimpan jarak dari restoran setiap rumah. Yang vektor 2, vektor ini digunakan sebagai salinan dari vektor meminta input dari pengguna. Nah, pemrograman ini meminta pengguna untuk masukkan nama restoran dan koordinat restoran XY seperti tadi dicontohkan dari output yang sebelumnya. Lalu selanjutnya pemrograman ini meminta pengguna untuk masukkan jumlah rumah yang ingin diantar, yang dimana variabelnya di sini n. Perulangan untuk inputan koordinat rumah, lalu pemrograman menggunakan perulangan for untuk memintakan pengguna memasukkan koordinat setiap rumah a, b. Selama perulangan, pemrograman menghitung jarak dari restoran dari setiap rumah menggunakan fungsi jarak. Nah, yang awal-awal sebelum main itu dideklarasikan dari fungsi jarak menggunakan rumus jarak Euclidean dan menyimpan hasil dalam vektor vec dan vec2. Nah, untuk pengurutan jaraknya, setelah semua jarak
telah dihitung dan disimpan dalam fact, pemrograman mengurutkan vektor dari kecil yang terbesar menggunakan fungsi sort. Nah, menentukan untuk rumah terdekat, pemrograman while menggunakan menganalisis dua variabel K dan K2 dengan nilai awal 0. Pemrograman menggunakan loop while untuk mencari dan mencetak urutan rumah terdekat yang memiliki jarak yang sama dari restoran ke dalam fact 2. Nah, jadi fungsi dari fact 2 tersebut memang untuk variabel fact ini hasil koordinat yang telah disort, dan fact 2 ini hasil koordinat yang memang belum disort dan memang itu udah hasil dari jarak Euclidean-nya, jarak antara jarak. Nah, dari pemrograman ini menghasilkan urutan rumah terdekat dari restoran berdasarkan jarak Euclidean dan mencetak urutan rumah-rumah tersebut. Program ini dapat digunakan sebagai dasar mengidentifikasikan rumah terdekat dari restoran dalam konteks tertentu, seperti layanan pengantaran. Nah, lanjut ke kesimpulan. Dari kesimpulan studi kasus kami, yang pertama, implementasi program berhasil diimplementasikan dan dapat menghitung urutan rumah terdekat dari restoran berdasarkan jarak Euclidean. Dan yang kedua, konsep permutasi, pemrograman menggunakan konsep permutasi dalam menentukan urutan rumah terdekat yang sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dibahas. Dari manfaat bisnis, program ini memiliki potensi manfaat bagi bisnis restoran dalam meningkatkan efisiensi pengantaran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, lalu dari saran ini bisa dilanjutkan dengan pengembangan lanjut. Program ini dapat dikembangkan dengan penanganan kasus khusus, validasi, masukan pengguna, dan penanganan kesalahan yang baik. Dari penggunaan data aktual untuk aplikasi praktis, program ini dapat diintegrasi dengan data aktual yang berupa koordinat restoran dan rumah pelanggan untuk memberikan hasil yang berguna. Terus dari studi dampak lingkungan, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh layanan pengantar. Sebuah studi lebih mendalam mengenai pengaruh pengantaran driver terhadap lingkungan dapat memberikan wawasan yang berharga. Kesimpulannya, kerja praktik ini memberikan pemahaman praktis dengan penggunaan permutasi dalam pengurutan urutan rumah terdekat dari restoran. Program ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut, membantu bisnis restoran dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Sekian dari presentasi kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.